Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN Sosum Sejarah. Jadi kita tidak membahas materi ya, karena mendekati minggu-minggu sebelum ujian. Jadi agar teman-teman lebih siap dalam menghadapi ujian nantinya, silahkan disimak pembahasan soalnya. Bisa dilihat ini, materi soal ini adalah pengantar sejarah. Adalah bab pertama yang dipelajari di kelas 10 ataupun di kelas 12 SMA. Lanjut ke soalnya. Dalam melakukan penulisan sejarah, seorang sejarawan melewati tahapan-tahapan yang dikenal sebagai metode sejarah. Tahapan pengujian terhadap sumber sejarah disebut, bisa dilihat opsinya koroborasi, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Langsung ke pembahasannya. Metode sejarah itu adalah langkah-langkah yang dilewati untuk menuliskan sebuah peristiwa sejarah, agar sejarah yang ditulis tersebut sifatnya empiris, yaitu benar-benar terjadi, nyata, dan bisa dibuktikan. Apa saja tahapan-tahapan tersebut? Yang pertama yaitu tahapan heuristik. Tahapan heuristik ini adalah mencari sumber-sumber atau data-data sejarah. Karena untuk menulis sebuah peristiwa sejarah tentu kita membutuhkan sumber. Tahapan heuristik ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu bagian koroborasi. Koroborasi ini adalah tahapan membandingkan sumber-sumber sejarah, di mana kita dituntut untuk membandingkan mana sumber sejarah yang lebih perlu buat kita. Karena tidak semua sumber sejarah masuk atau sesuai dengan apa yang ingin kita tulis. Lalu tahapan kedua dalam metode heuristik yaitu tahapan searching. Tahapan searching ini adalah mengidentifikasi bentuk sumber, bahannya terbuat dari apa, jenisnya seperti apa, apakah bentuknya benda atau dokumen. Jadi inilah tahapannya. Yang ketiga, tahapan kontekstual. Tahapan kontekstual ini mengidentifikasi di mana, kapan, apa konteks dari sumber-sumber sejarah tersebut. Dan tahapan kedua dalam metode sejarah yaitu tahapan kritik atau verifikasi. Tahapan kritik atau verifikasi ini adalah menguji keaslian dan keabsahan sumber, di mana tahapan ini melalui 2 bagian. Yang pertama, eksternal, yaitu menguji keaslian fisik. Keaslian dari fisik sebuah sumber sejarah sering disebut otentisitas. Lalu tahapan kedua dalam metode kritik yaitu menguji isi atau internal. Tahapan internal ini menguji keabsahan isi, cocok atau tidak, benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan peristiwa sejarahnya. Tahapan ini sering disebut sebagai tahapan kredibilitas. Jadi tahapan internal kritik internal ini yaitu tahapan menguji kredibilitas atau keabsahan sumber. Lalu metode ketiga dalam penelitian sejarah yaitu interpretasi. Metode interpretasi ini menerjemahkan atau menarik kesimpulan melewati 2 bagian. Yang pertama, analisis, yaitu menganalisa fakta-fakta dari sumber yang sudah melewati tahapan kritik. Lalu yang kedua, sintesis. Sintesis yaitu keputusan akhir atau kesimpulan akhir bahwa fakta tersebut benar-benar cocok untuk dituliskan dalam penelitian sejarah. Dan tahapan terakhir dalam metode sejarah yaitu tahapan historiografi. Tahapan ini adalah tahapan penulisan sejarah. Dan tahapan penulisan sejarah ini menggunakan seni yang ada dalam ilmu sejarah. Apa seni yang ada dalam ilmu sejarah? Yaitu harus memasukkan emosi, imajinasi, intuisi, dan gaya bahasa. Jadi gaya bahasa sangat digunakan sekali dalam tahapan nomor 4 ini. Agar pembaca atau peminat sejarah nantinya tertarik dan tidak mudah bosan dengan karya tulis dari sejarawan tersebut. Jadi untuk soal ini kita bisa menyimpulkan bahwa tahapan pengujian terhadap sumber sejarah disebut tahapan verifikasi. Bisa dilihat di sini, tahapan verifikasi. Jadi jawabannya adalah C, verifikasi ya. Untuk pembahasan lengkapnya kalian bisa cek video materi yang sudah saya upload sebelumnya dengan cara klik card yang ada di sini.
Oke teman-teman, itu pembahasan soal SBMPTN bagian pertama. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan semoga kalian lulus di universitas dan perguruan tinggi yang kalian inginkan. Sekian dan terima kasih.